kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik gitu ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tadi abis dari mana nih? Tadi sengaja Pak kesini. Sengaja kesini Ya, iya. karena dapat informasi dari Iya. kemarin WhatsApp Pak. Ya, ya. Iya, sampai sini Pak. Ya, Ya, sengaja Bapak, kesini. senang sekali gitu ya langsung datang ke sini gitu ya, dan Bapak juga nunggu-nunggu nih tadi gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah datang. Nah, kalau boleh tahu untuk sekarang kesibukan Detiar sendiri apa nih? Kalau kesibukan sekarang kemarin itu habis PAS Pak. Jadi PAS. sekarang masih pada minggu tenang. Oh, Jadi minggu tenang, ya. kalau untuk di sekolah ini lagi kelas meeting Pak. Kelas meeting. Ya. Oh, ya. Gimana nih kemarin PAS-nya lancar atau misalkan ada kendala nih? Kemarin Untuk untuk PAS. PAS alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah lancar. Cuman untuk minggu sekarang ini dipakai untuk remedial gitu, Pak. Perbaikan ya. Ya. Tapi gimana? Ada yang diremedial untuk mata pelajaran di sekolah? Untuk saat ini saya juga belum tahu Pak. Cuman kemarin dapat informasi dari guru saya. Ya. Jadi guru saya yang di sekolah Ya. katanya suruh menemui untuk memenuhi nilai saya yang kosong gitu, Pak. Oh, nilainya Ya. kosong gitu ya. Tapi udah tahu untuk sekarang nilai-nilai kosongnya apa aja gitu? Belum Pak, karena belum ke guru saya itu. Oh, Ya, belum menemui ke sana ya. Kalau untuk rencana ke sekolah kapan nih? Rencana ke sekolah? Insya Allah selesai dari sini Pak langsung ke Oh, sekolah. selesai dari sini Ya. langsung ke sekolah. Oke, baik. Nah, barangkali ya langsung saja mungkin ya. Bapak kemarin menghubungi Detiar karena Bapak di sini melihat gitu ya. Detiar ini kadang ketika waktunya sekolah gitu ya, hari-hari sekolah seperti hari Senin sampai dengan hari Jumat barangkali ya. Dan itu kadang dalam keadaan luring maupun daring gitu ya. Iya. Nah, untuk sekarang untuk sebelumnya kan daring luring ya untuk sekolah. Iya, sebelumnya. Nah, Seperti untuk itu, Pak. sebelumnya maupun itu daring maupun luring gitu ya. Iya. Kadang Bapak itu suka melihat Detiar itu kalau yang lain gitu ya pagi-pagi udah pada berangkat. Nah, kalau Detiar itu kadang baru pulang gitu. Iya. Kadang ya Bapak belum tahu dari mananya gitu ya. Kadang baru pulang ke rumah lalu berangkat sekitar jam 8 atau jam 9 gitu ya ke rumah. Nah, terus selain itu juga Bapak dapat informasi nih dari sekolah Detiar bahwa Detiar itu kadang suka bolos sekolah. Ya, gitu ya. Iya. Terus ketika di sekolah kadang suka terlambat gitu. Iya. Datang ke sekolahnya. Lalu ketika mengerjakan tugas kadang ketika ada tugas kadang jarang mengerjakan tugas tersebut. Nah, seperti itu. Nah, apakah yang Bapak barusan katakan itu benar gitu? Izin konfirmasi dulu gitu Bapak kepada Detiar. Memang benar seperti itu Pak pada kenyataannya. Ya. Iya. Memang seperti itu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Detiar kadang suka bolos, suka jarang mengerjakan tugas, datang terlambat ke sekolah gitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih? Jadi kalau untuk bolos di sini Pak, karena memang pelajaran sekarang ini masih daring dan Ya, luring. betul. Jadi untuk daring di sini, untuk pelajaran daring menurut saya pribadi Ya. gitu Pak, tidak ada motivasi untuk belajar Pak. Jadi Kenapa? bawaannya itu kayak malas aja gitu Pak untuk Malas belajar di aja, rumah ya. itu. Untuk daring yang pertama itu, untuk daring ini tidak pelajaran yang disampaikan ini tidak efektif kepada siswa Pak. Jadi saya juga boring gitu Pak. Oh, iya, Jadi iya. lebih baik saya nggak masuk juga gitu Pak. Nggak masuk gitu. Kalau selain ketika gak masuk itu suka kemana nih Detiar? Kalau suka gak masuk, terkadang saya login Pak, main game. Oh, dia Iya, sama teman-teman itu. sama teman-teman. Ah, Ya, terus gimana? lalu untuk yang terlambat Pak, untuk yang terlambat di sini ada beberapa kendala Pak. Untuk kendala pertama, malam itu Pak saya sering ngaji gitu Pak. Jadi untuk iya. pulang ngaji itu kira-kira pukul 10. Nah, dari pukul 10 itu kadang saya tidur jam setengah 12 gitu Pak. Nah, jadi untuk paginya itu terlambat juga untuk bangun Pak. Kadang tidur di pengajian gitu Pak. Jadi iya. pagi-pagi itu baru pulang ke sini. Itu untuk kendala pertama. Lalu untuk kendala keduanya, ketika karena jadwal memang luring dan daring, jadi saya juga bingung untuk menentukan jadwal saya sendiri. Kadang suka bingung dengan jadwal sendiri karena memang daring dan luring. Jadi untuk minggu ini kadang
ada informasi untuk luring gitu Pak. Nah untuk luring di sini saya belum siap-siap apa-apa Pak. Jadi untuk persiapan ketika yang lain sudah masuk, saya baru bersiap-siap Pak, karena baru mendapat info dari WhatsApp itu Pak sekarang bahwa hari ini luring gitu Pak. Hari luring gitu Ya, gitu. gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi ngaji jam sampai jam 10. Nah selepas itu suka ngapain aja nih jadinya? Selepas itu ya paling login lagi Pak, main game lagi ya. Selain itu ada lagi Selain yang itu, dilakukan misalnya main game? kalau untuk pulang ke rumah gitu Pak, kalau pulang ke rumah tidur jam 11:30 main game. Kalau untuk di pengajian nggak langsung tidur Pak, cuman bangunnya karena kalau untuk tidur di pengajian subuhnya itu kan mengaji lagi Pak. Nah jadi agak terlambat gitu Pak. Tapi kalau untuk di rumah nih, di rumah sama siapa sekarang? Di rumah sama orang tua Pak. Tapi orang tua suka mengingatkan gitu, bahwa ada sekolah atau bagaimana nih? Kalau mengingatkan sering Pak, mengingatkan. Cuman ini juga menjadi kendala saya Pak. Jadi tidak masuk daring ini ada memang karena orang tua saya juga kerja dari pagi sampai sore Pak. Nah mungkin kurang pemantauan, tapi untuk mengingatkan alhamdulillah sering Pak, mengingatkan sekolah. Cuman dari DTR sendiri kita jarang bangun. Iya. Jadi kesiangan terus. Iya, karena memang orang tua saya kerja, jadi saya ya gak ada yang membangunin gitu Pak, gak ada yang bangunin ya. Oke, baik. Nah selain itu ada lagi gak yang membuat DTR ini menjadi bolos atau kesiangan mungkin, atau jarang mengerjakan tugas nih? Ada lagi gak? Kalau jarang mengerjakan tugas di sini seperti yang tadi Pak, karena memang untuk daring ini jadi pembelajaran kurang efektif. Jadi ketika ada tugas itu saya kurang mengerti juga gitu Pak untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jarang mengerjakan tugas juga gitu. Nah selain itu ada lagi gak yang membuat DTR ini menjadi jarang masuk ke sekolah, bolos misalkan, lalu datang terlambat, jangan mengerjakan tugas atau yang lainnya gitu? Ada lagi gak yang membuat DTR seperti itu? Mungkin itu aja Pak. Itu aja. Oke. Tapi sebelumnya apakah DTR sudah pernah berpikir gitu, apa yang DTR tadi lakukan ini memang berdampak ke depannya, seperti yang sekarang ini DTR menjadi banyak nilai yang kosong gitu. Nah apakah ketika dalam kondisi seperti itu DTR pernah berpikir ketika melakukan hal yang barusan dikatakan akan menjadi seperti sekarang ini gitu sebelumnya? Ya kalau berpikir sih ada Pak, terlintas dalam pikiran gitu. Kalau gak mengerjakan juga pasti gini nih gitu. Ya cuman tadi kan jadi kalau main game itu Pak, waktu itu kan gak kerasa gitu Pak kalau udah login itu. Ya jadi kadang ya seperti itu Pak. Kalau untuk dalam pikiran kadang terlintas bahwa perlakuan seperti ini itu bakal terjadi seperti ini gitu Pak. Ya. Cuman ketika seperti itu perasaan DTR ini seperti apa nih? Ketika sekarang gak akan masuk sekolah nih. Nah perasaan DTR ini seperti apa? Kalau untuk perasaan sih Pak, lebih ke biasa aja Pak, kan gak apa-apa lah misalnya ada itu udah kumaha tuh kieu ngerti gitu Pak. Itu Pak. Tapi apakah pernah perasaan seperti bersalah gitu? Sekarang gak masuk sekolah nih, atau sekarang udah jam gitu terlambat ke sekolah gitu? Kalau bersalah ada Pak, tapi setelah itu Pak adanya. Jadi setelah pelajaran itu selesai baru ada hanya gitu. Hanya gak masuk gitu Pak, gak masuk seperti itu Pak. Namun apa ketika DTR sudah mengetahui dan tadi juga mengetahui dampaknya dan hanjakal gitu ya, kalau bahasanya gitu. Nah, apakah dalam waktu kedepannya pernah menjadi lebih baik lagi atau misalkan malah sama aja gitu? Pernah Pak untuk menjadi lebih baik lagi. Cuman sudah berusaha gitu Pak menjadi yang lebih baik. Tapi yang untuk daring ini emang menurut saya pribadi gitu Pak, emang kurang efektif aja gitu Pak. Jadi saya juga sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, tapi materi yang disampaikan itu emang kurang efektif gitu Pak. Bapak bisa memahami gitu ya apa yang DTR rasakan ketika DTR dalam kondisi-kondisi yang DTR tadi sebutkan gitu ya. Nah barangkali agar lebih jelasnya gitu ya, di sini
Bapak mempunyai kertas gitu ya. Nah, yang dimana di sini terdapat tabel gitu ya, yang nantinya diisi oleh DTR sendiri agar lebih memperjelas situasi-situasi DTR seperti apa nih kondisi DTR menjadi bolos sekolah, misalkan terlambat ke sekolah maupun jarang mengerjakan tugas. Nah, nantinya DTR di sini tuliskan. Nah, bagaimana di sini situasi yang membuat DTR melakukan tindakan tidak disiplin ya. Seperti tadi membolos, datang terlambat, lalu pikiran yang muncul otomatis dalam situasi tersebut seperti apa. Misalkan DTR seperti sudah telat nih, apa yang akan dilakukan? Misalkan sudah telat ini jangan masuk aja gitu. Atau misalkan sekarang telat, berusaha masuk terlebih dahulu gitu. Nah, iya Pak, mungkin kalau untuk luring seperti itu Pak, jadi ya gak apa-apa terlambat, yang penting berangkat gitu, Pak. Nah itu untuk luring, tapi untuk daring ini menurut saya jadi ya biasa saja. Nah, nanti boleh DTR tuliskan di sini. Lalu di sini perasaan saat itu seperti apa? Apakah merasa bersalah atau misalkan biasa saja? Nah, lalu kecenderungan tindakan yang dilakukan, misalkan tadi seperti tadi udah terlambat, apakah akan langsung ke sekolah atau misalkan sudah aja gitu, seperti itu. Dan yang terakhir, pikiran yang terbarunya seperti apa gitu. Untuk kedepannya untuk kedepannya seperti apa. Nah, barangkali ini boleh nanti sama DTR dibawa lalu diisi seperti itu. Dan nanti besok atau lusa bisa bertemu lagi bersama Pak. Oh iya. Oke, bisa. Ya, insya Allah Pak. Nah, boleh ini dipegang terlebih dahulu. Nah, mungkin besok atau lusa kembali lagi bersama Bapak ke sini. Ya. Siap. Nah, sebentar Bapak bisa memahami gitu ya. Iya. Apa yang udah DTR tuliskan di sini cukup bagus gitu ya, sudah bagus DTR menuliskan gitu ya situasi-situasi yang membuat DTR ini tidak disiplin gitu ya. Seperti dan Bapak juga bisa memahami gitu dari tulisan ini. Nah, kan DTR ini sudah menuliskan situasi-situasi yang membuat DTR ini tidak disiplin ya, seperti itu. Oke, Bapak simpan dulu ya ininya. Nah, lalu tindakan-tindakan yang DTR lakukan ini, apakah DTR mengetahui bahwa tindakan tersebut salah gitu? Kalau terlintas dalam pikiran ya ada Pak ya, rasa bersalah bahwa ini itu perlakuan yang salah gitu Pak, tidak disiplin ya. Waktu terlintas dalam pikiran ini datangnya itu setelah saya melakukan itu Pak. Ya. Nah, barangkali ya kita harus memahami dulu bahwa memang tindakan atau perilaku yang DTR lakukan ini memang salah ya. Baik dalam situasi-situasi yang ada DTR tuliskan di sini, barangkali ini menjadi acuan bagi Bapak sendiri maupun acuan bagi DTR sendiri, bahwasanya tindakan-tindakan yang DTR lakukan ini atau yang sudah ada dalam di sini memang salah gitu ya. Nah, DTR juga sudah mengetahui bahwa tindakan tersebut salah. Namun tinggal bagaimana kita gitu ya memperbaiki hal tersebut. Dan perasaan DTR juga harus mampu bertindak asertif. Ketika asertif di sini, ketika DTR mendapatkan suatu hal namun DTR tidak gitu ya, cobalah katakan tidak. Jangan ketika kita tidak sesuai namun kita masih mengungkapkan iya gitu. Nah, maka dari itu DTR juga harus lebih asertif lagi dalam diri DTR. Nah, kalau boleh tahu, ketika DTR sudah mengetahui bahwa tindakan yang DTR sebelumnya lakukan ini salah, apa yang akan DTR lakukan ke depannya? Untuk kedepannya, untuk daring yang bolos untuk daring ini Pak ya, untuk kedepannya insya Allah saya akan mengikuti semua pelajaran mata pelajaran saya, baik daring ataupun luring ini dengan baik Pak, tidak ada bolos-bolos lagi. Oke. Nah, selain hal tersebut, kita kan tadi DTR juga sudah menyebutkan yang tadi mengerjakan tugas. Lalu ketika bolos atau ketika terlambat gitu ya, seperti yang sudah dituliskan di sini, apa yang akan DTR lakukan ke depannya gitu? Kan memang
tindakan yang barusan itu memang salah gitu ya. Iya. Nah apa yang akan dilakukan gitu ke depannya? Untuk kedepannya memperbaiki semua kesalahan saya yang lalu Pak ya. Untuk mungkin yang kemarin sering terlambat tidak akan terlambat lagi Pak. Untuk pembelajaran bolos tidak akan bolos lagi, dan untuk mengerjakan tugas semua akan dikerjakan. Semua akan dikerjakan. Ya. Lalu ketika di rumah nih, ketika sendiri maupun ketika bermain game, apa akan yang dilakukan bahwa misalkan besok ada sekolah gitu? Untuk kedepannya Pak, Ya, untuk kedepannya, untuk kedepannya ketika saya mengetahui besok akan ada pembelajaran di sekolah, saya menyiapkannya Pak. Mungkin game akan saya uninstall mungkin Pak, atau dikurangin Pak. Ketika memang besok ada pembelajaran, saya mempersiapkannya dari sekarang. Mungkin kalau untuk yang lalu-lalu itu, ketika besok ada pembelajaran saya asik bermain game gitu Pak. Nah untuk kedepannya akan saya kurangi. Oke, Bapak baik. Senang sekali gitu ya dengar apa yang barusan Detya katakan gitu ya. Dan mudah-mudahan memang yang Detya lakukan ini memang benar-benar dilakukan gitu ya. Nah kira-kira kapan nih Detya mau melakukan hal tersebut? Besok secepatnya mungkin ya. Secepatnya pasti Pak. Nah secepatnya mungkin lebih baik lagi gitu ya. Lebih cepat, lebih baik. Dan apabila memang dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Detya ini akan lebih baik lagi lah insya Allah. Ya, Bapak percaya bahwa Detya juga bisa melakukan hal tersebut dan melewati hal-hal tersebut asal ada kemauan dari diri Detya. Nah barangkali Detya juga sudah mengetahui gitu ya tindakan-tindakan yang Detya lakukan ketika salah, atau misalkan tindakan yang Detya lakukan kurang baik. Detya juga sudah mengetahui sekarang ini ya, sudah menyadari Pak. Oke, baik. Tinggal bagaimana Detya menyusun kembali, bagaimana ketika kita sudah mengetahui hal itu salah atau kurang baik, bagaimana kita memperbaiki atau menjadi lebih baik lagi gitu. Hal-hal yang memang sebelumnya dilakukan kurang baik, kita perbaiki lagi untuk sekarang ini. Mulai hari ini mungkin ya. Mungkin hari ini mulai memperbaiki lagi. Nah barangkali ada yang ingin dibicarakan lagi atau diungkapkan lagi dari Detya sendiri? Udah mungkin Pak, hanya cukup itu saja ya. Bapak senang sekali dan bagus lah kalau misalkan Detya sudah mengetahui dan memang kegiatan kita hari ini bahwasanya Detya mampu mengetahui tindakan yang memang salah bagi diri Detya, lalu bagaimana Detya sendiri yang membuat pola-pola perilaku atau tindakan yang lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Nah jadi untuk kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi Pak. Namun untuk sejauh ini Detya sudah mengetahui tindakan-tindakan yang salah bagi diri Detya atau salah yang sudah dilakukan Detya. Sudah Pak, sudah menyadari ya, karena ya karena selesai dari pertemuan kemarin menyadari bahwa perlakuan yang kemarin itu memang kurang baik atau tidak disiplin, dan memang itu tidak baik Pak bagi saya baik itu untuk saya atau memang untuk diri saya sih Pak. Baik, betul sekali gitu ya. Nah Bapak juga senang sekali gitu ya bahwa rasanya Detya sudah mengetahui tindakan-tindakan salah yang mana, yang kurang baik seperti apa. Nah barangkali dari situ tinggal Detya sendiri yang membuat pola-pola lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah barangkali di sini juga Bapak mempunyai gitu ya lembar kerja atau misalkan yang menjadi acuan Detya untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya, yang mana di sini ada ini lembar kerja old and new perception, yang dimana ketika dulu misalkan dulu saya sering terlambat sekolah, kalau sekarang saya lebih tepat waktu. Nah itu boleh diisi sama Detya. Kalau dulu tindakan dulu seperti apa mungkin ya, dulu seperti apa, kalau untuk sekarang seperti apa, seperti itu. Lalu di sini juga ada sama yang jika maka. Contohnya, jika saya terlambat datang ke sekolah, maka saya akan tertinggal pelajaran di kelas. Seperti itu. Boleh Detya sebutkan, tuliskan gitu ya, kondisi-kondisi yang membuat Detya ini tidak disiplin,
Lalu ketika Detiar tidak disiplin, maka dampak dari ketidakdisiplinan itu seperti apa gitu ya. Nah seperti itu, dan yang ini untuk mengetahui tindakan dulu tuh seperti apa gitu. Dulu seperti apa, kalau untuk sekarang seperti apa. Nah itu boleh nanti diisi lagi mungkin barangkali sama Detiar. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oh, dari mana nih barusan? Barusan habis dari sekolah, Pak. Dari sekolah. Ya, habis perbaikan kemarin. Oh, perbaikannya kemarin. Iya. Oke. Langsung ke sini. Langsung ke sini, Pak. Langsung ke sini. Iya. Boleh tahu sama siapa tadi ke sini? Sendiri atau sama siapa? Tadi sendiri, Pak, ke sini. Sendiri. Sengaja mau ngasih ini, Pak. Oh, kemarin iya. kemarin. Bapak senang sekali ya gitu ya. Boleh lihat dulu Bang. Oke, baik. Nah, gimana nih kalau sekarang perasaan Detiar bagaimana nih? Perasaan untuk sekarang mungkin jadi lebih terbuka lagi, Pak, Ya. dari yang kemarin-kemarin. Jadi lebih ke menyesal mungkin, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Menyesal. Tapi untuk kedepannya bagaimana kedepannya? Untuk kedepannya tidak akan mengulangi Tidak akan mengulangi. ya perlakuan-perlakuan yang kemarin, Pak, yang kurang baik. Namun sebelumnya untuk tindakan-tindakan yang kemarin dibicarakan apakah sudah dilaksanakan? Yang kemarin sudah, Pak, satu Sudah. persatu ya, perlahan-perlahan, Pak, dikit-dikit. Lalu ketika melaksanakan tindakan-tindakan yang baru gitu ya, yang lebih baik lagi, apakah mengalami kendala gitu dalam melaksanakannya? Ada, Pak, banyak kendala, Pak. Yang pertama karena memang sudah kemarin itu karena pada setiap jam kosong itu saya gunakan untuk bermain game. Kemudian saya sekarang udah uninstall, Pak, jadi bingung juga gitu, Pak, harus ngapain ya, karena memang di rumah juga gak ada kegiatan ya, Pak. Jadi ya mungkin itu aja kendalanya, Pak. Ya, selain itu sebelumnya ketika ke sekolah misalkan, apakah masih terlambat walaupun memang sekarang masih dalam pekan media gitu, apakah suka datang terlambat ketika sudah ada janji atau bagaimana? Kalau untuk keterlambatan mungkin sekarang dari mulai kemarin sampai sekarang, nah kemarin ada, Pak, saya janji sama teman saya. Alhamdulillah setelah saya menguninstall game ini, Pak, karena memang menurut saya inilah begitu, Pak. Kendala pertama saya melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti terlambat, bolos sekolah, kemudian tidak mengerjakan tugas. Ini kendala pertamanya. Jadi ketika saya sudah menguninstall game ini, karena memang tadi waktu itu tidak ada waktu, tidak ada kegiatan itu, Pak. Jadi untuk ada janji ketemu itu saya sudah siap itu, Pak. Ya tidak akan terlambat lagi. Oke, baik. Sejauh ini apakah kendala-kendala yang ada ini masih bisa ditangani oleh Detiar sendiri atau bagaimana? Atau misalkan masih berat gitu? Kalau untuk kendala ini mungkin berat gak berat gitu, Pak. Kalau beratnya itu ketika sudah tidak ada kegiatan, mungkin beratnya harus ngapain. Terus untuk gak beratnya ketika saya sudah punya kegiatan, mungkin akan lebih ringan. Nah, jadi solusi untuk saya mengatasi kendala ini yaitu dengan cara saya mengisi kegiatan-kegiatan saya dengan waktu positif. Yang lebih positif lagi, ya. Bagus sekali gitu ya. Kira-kira dari Detiar sendiri mengenai kegiatan kita hari ini dan kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu, menurut Detiar apakah sekarang Detiar lebih baik lagi dari kegiatan di awal pertemuan kita awal kemarin pertemuan kedua, apakah sekarang Detiar menjadi lebih baik lagi atau misalkan sejauh ini masih sama gitu seperti yang sebelum-sebelumnya? Kalau untuk saat ini setelah pertemuan kemarin mungkin jadi lebih terbuka lagi, Pak. Jadi terbuka dalam artian bahwa memang kemarin itu jujur saja, Pak, saya kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu ya masuk kepada otak saya juga butak gitu, Pak. Jadi untuk saat ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang positif ini lebih ke, jadi menurut saya lebih baik lagi, Pak. Ya. Oke, Bapak senang sekali tentunya ketika Detiar ini berproses gitu ya. Kan sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya tindakan-tindakan yang sebelumnya dilakukan itu salah namanya. Lalu Detiar merekonstruksi gitu ya tindakan-tindakan yang salah itu bagaimana menjadi lebih baik lagi, dan dalam mengimplementasikan
tindakan-tindakan yang sudah DTR susun itu sudah ada perkembangan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, barangkali menurut DTR sendiri untuk kegiatan kita hari ini apakah akan dilanjutkan atau misalkan seperti apa nih? Kalau untuk kegiatan seperti ini Pak, Ya, apakah akan dilanjutkan di minggu pekan yang akan datang atau misalkan DTR sendiri untuk sekarang sudah mengetahui bahwa tindakan-tindakan salah, lalu bagaimana cara memperbaikinya, seperti apa. Nah, dari situ apakah pertemuan kita akan dilanjutkan untuk pekan yang akan datang atau misalkan DTR merasa DTR sudah bisa mengatasi apa yang akan terjadi gitu, apa yang ada dalam diri DTR seperti itu. kalau untuk pertemuan seperti ini mungkin untuk saat ini masih bisa dikendalikan mungkin Pak. Iya. Ya mungkin untuk kedepannya ketika ada memang kendala mungkin saya juga pasti menemui Bapak gitu. Oke, Selesai. baik. Namun untuk sampai sejauh ini DTR sudah bisa gitu ya, Ya, insya Allah bisa mengendalikan diri DTR, bagaimana DTR bisa mengetahui tindakan-tindakan salah seperti apa, yang lebih baiknya seperti apa, dari tindakan yang memang kurang baik itu seperti apa, lalu diperbaikinya seperti apa. Seperti sejauh ini sudah mengetahui gitu, bagaimana kondisi-kondisi yang memang salah gitu, khususnya dalam kedisiplinan diri DTR sendiri. Ya untuk saat ini masih bisa saya ketahui gitu, Pak. Ya. Masih bisa terkendali oleh diri saya gitu Pak. Ya. Nah, barangkali ya dari awal gitu, dari pertemuan awal sampai sekarang ini kita sudah membicarakan gitu ya, bagaimana permasalahan DTR ini memang kurangnya kedisiplinan dalam diri DTR maupun dalam disiplin belajar. Nah, dalam tahap-tahap yang sebelumnya sudah dilaksanakan, alhamdulillah gitu Bapak juga bisa melihat perkembangan DTR seperti apa, dan tentunya perkembangan itu lebih positif ya, lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut ke depannya lebih positif lagi dan DTR juga menjadi lebih baik lagi. Ya. Dan barangkali sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Mungkin cukup aja Pak. Cukup? Ya cukup saja. Oke, baik. Nah ini yang dimana mengenai aktivitas DTR itu sendiri atau rencana kegiatan DTR. Di sini terdapat 2 kolom ya, yang dimana kolom ini menaati peraturan maupun kolom yang kedua ini melanggar peraturan. Nah, nantinya barangkali untuk kegiatan kita cukupkan sekian gitu ya. Nanti apabila DTR mengalami hal-hal yang memang ingin dibicarakan, boleh bisa menghubungi Bapak gitu ya, atau misalkan menghubungi lewat WhatsApp terlebih dahulu. Nah, nantinya ini buat pegangan DTR itu sendiri. Nanti DTR bisa menuliskan ketika DTR menaati peraturan, hari apa, tanggal berapa menaati peraturan. Lalu di sini juga ada kolom untuk ketika melanggar peraturan, dituliskan peraturan yang dilanggarnya apa gitu. Dituliskan melanggar peraturan apa, lalu ketika menaati tulis menaati peraturan apa, seperti itu. Nah, nanti ini bisa menjadi catatan tersendiri ya untuk DTR ketika DTR menaati maupun melanggar peraturan. Dan apabila kegiatan kita tidak dirasakan cukup, sebelumnya mohon maaf apabila dari Bapak ada kata-kata yang memang tidak mengenas di hati DTR, dan semua terima kasih banyak kepada DTR sudah berkenan hadir dari hari-hari sebelumnya sampai dengan sekarang ini, dan mudah-mudahan DTR lebih baik lagi. Amin Pak. Oke, cukup barangkali. Cukup saja Pak. Langsung saja Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.